Halo semuanya, Miko di sini. Biasanya kan aku ngomongin soal kegalauan cinta, kucing, atau kenapa martabak keju lebih superior. Tapi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sedikit lebih serius, tapi tetap dengan gaya Miko tentunya. Kita akan ngobrolin soal perang dunia. Bayangin aja, ini kayak drama percintaan tapi skalanya global yang pacaran negara dan putusnya pakai bom. Ada 2 season utama dalam drama kolosal ini, Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Keduanya sering banget disamain, padahal bedanya lumayan jauh. Kayak bedanya antara naksir sama ditolak, sama-sama bikin nyesek, tapi prosesnya beda. Perang Dunia 1 itu kayak season pertama dari serial TV yang kelam. Kejadiannya dari tahun 1914 sampai 1918. Coba bayangin itu zaman kakek dari kakek kita mungkin baru belajar jalan. Lokasi syuting utamanya di Eropa. Ini adalah perang generasi pertama yang benar-benar melibatkan banyak negara dari berbagai benua. Makanya namanya Perang Dunia. Ini perang yang memperkenalkan kita pada konsep perang parit, di mana para tentara hidup berbulan-bulan di dalam lubang tanah yang becek dan menyedihkan. Rasanya mungkin mirip kayak nunggu balasan chat dari gebetan yang gak kunjung datang, penuh ketidakpastian dan lumpur. Nah, kalau Perang Dunia 2 itu sequelnya. Rilis dari tahun 1939 sampai 1945. Kalau yang pertama settingnya kebanyakan di Eropa, yang kedua ini lokasinya lebih luas lagi, mencakup Eropa, Afrika Utara, Asia, dan Pasifik. Skalanya jauh lebih masif, teknologinya lebih canggih, dan ceritanya lebih kompleks. Kalau Perang Dunia 1 itu kayak film drama perang yang statis, Perang Dunia 2 itu udah kayak film action blockbuster dengan special effect yang meledak-ledak. Ini bukan lagi soal nunggu di parit, tapi soal serangan kilat, pertempuran udara, dan bahkan ada plot twist mengerikan berupa bom atom. Jadi, meskipun namanya mirip-mirip, keduanya punya vibe yang beda banget. Satunya adalah perang klasik yang mengawali abad ke-20 dengan tragedi besar, sementara yang satunya lagi adalah perang modern yang membawa kehancuran ke level yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ini bukan cuma soal beda tahun, tapi juga beda cara berantem, beda alasan, dan beda luka yang ditinggalkan. Kayak bedanya putus lewat SMS sama putus, terus semua foto dihapus dari media sosial, sama-sama sakit hati. Tapi yang kedua, lebih meninggalkan jejak digital yang menyakitkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian siapa musuhan sama siapa. Dalam setiap drama pasti ada kubu-kubuan, kan? Kayak di sekolah ada geng populer sama geng kutu buku. Di Perang Dunia 1 ada 2 geng utama. Geng pertama namanya Blok Sekutu atau Triple Entente. Isinya ada Inggris, Prancis, dan Rusia. Mereka ini kayak anak-anak gaul yang udah temenan lama. Lawannya adalah Blok Sentral, yang isinya Jerman, Austria-Hongaria, dan Kekaisaran Ottoman, sekarang Turki. Mereka ini kayak aliansi yang terbentuk karena merasa punya musuh yang sama. Mirip kayak kamu temenan sama orang lain, cuma karena sama-sama nggak suka sama satu orang. Penyebab mereka ribut ini agak ribet, kayak hubungan tanpa status. Pemicu utamanya adalah terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria oleh seorang nasionalis Serbia. Tapi itu cuma pemicunya aja, kayak kamu putus sama pacar gara-gara dia lupa ulang tahunmu. Padahal masalah intinya udah numpuk dari lama. Akar masalahnya lebih dalam, ada persaingan kekuasaan, militerisme atau lomba pamer kekuatan militer, aliansi yang saling mengikat, dan imperialisme atau rebutan wilayah jajahan. Satu insiden kecil bisa menyulut api karena bensinnya udah tumpah di mana-mana. Lanjut ke Perang Dunia 2. Gengnya ganti nama, dan beberapa anggotanya juga ganti. Sekarang ada Blok Poros, yang isinya Jerman di bawah pimpinan Hitler, Cina, Italia di bawah Mussolini, dan Jepang. Mereka ini punya ideologi yang mirip-mirip, yaitu fasisme dan ambisi buat menguasai dunia. Mereka kayak geng ambisius di kantor yang mau menguasai semua proyek. Lawannya tentu saja adalah Blok Sekutu. Kali ini anggotanya lebih ramai. Ada Inggris, Prancis, meskipun sempat kalah, Uni Soviet yang awalnya sempat damai sama Jerman, malah diserang, dan Amerika Serikat yang awalnya nonton doang tapi akhirnya ikutan karena diganggu. Penyebab Perang Dunia 2 ini sebenarnya nyambung dari yang pertama. Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia 1 dianggap sangat merugikan Jerman, bikin mereka dendam kesumat. Ini kayak kamu dihukum bersihin WC sekolah seminggu penuh, pasti dongkol kan? Ditambah lagi, muncul ideologi-ideologi ekstrem seperti Nazisme di Jerman yang menyalahkan pihak lain atas penderitaan mereka dan punya hasrat besar untuk ekspansi wilayah. Jadi,
Kalau Perang Dunia I itu kayak perkelahian karena kesalahpahaman dan persaingan gengsi. Perang Dunia II itu lebih kayak perkelahi yang direncana karena dendam dan ideologi yang berbahaya. Sekarang kita bahas teknologinya. Kalau perang itu game, maka ini adalah update patch dari versi 1.0 ke 2.0. Di Perang Dunia I, teknologi perangnya itu masih terasa kikuk dan transisional. Senjata utamanya adalah senapan mesin yang bisa menembakkan ratusan peluru per menit. Inilah yang bikin taktik serangan frontal jadi sia-sia dan memaksa tentara untuk bertahan di parit. Selain itu, ada juga gas beracun yang pertama kali digunakan secara masif. Ini senjata yang mengerikan, bikin orang buta, sesak napas, dan mati perlahan. Lalu ada tank, tapi versi awalnya masih lambat banget, sering rusak, dan lebih mirip traktor, dikasih baja. Pesawat terbang juga pertama kali dipakai dalam perang, tapi perannya masih terbatas. Awalnya cuma buat ngintip posisi musuh, kayak kamu stalking akun media sosial gebetan. Lama-lama, pilot mulai iseng bawa batu bata atau granat buat dilempar ke bawah. Akhirnya, pesawat dipasangi senapan mesin, dan lahirlah pertempuran udara pertama. Kapal selam atau U-boat Jerman juga jadi ancaman serius di lautan, menenggelamkan kapal-kapal dagang dan militer sekutu. Intinya, Perang Dunia I adalah ajang coba-coba teknologi baru yang brutal dan seringkali nggak efisien tapi sangat mematikan. Nah, di Perang Dunia II teknologinya udah naik kelas. Jauh lebih canggih, lebih cepat, dan lebih destruktif. Jerman memperkenalkan taktik perang kilat atau Blitzkrieg yang mengandalkan koordinasi antara serangan tank yang cepat, pembom tukik, dan pasukan infanteri bermotor. Ini kayak main game strategi di mana kamu menyerang musuh dari berbagai arah secara bersamaan sampai mereka bingung dan panik. Tank-tanknya juga sudah jauh lebih gesit dan kuat. Pesawat terbang perannya jadi sangat vital, bukan cuma buat ngintip, tapi jadi penentu kemenangan di banyak pertempuran seperti pertempuran Britania. Selain itu, ada juga perkembangan radar yang memungkinkan pertahanan udara untuk mendeteksi pesawat musuh dari jauh. Ini kayak punya notifikasi kalau mantan lagi lihat story Instagram kita, jadi kita bisa siap-siap. Di laut, kapal induk menggantikan kapal perang besar sebagai raja lautan, memungkinkan proyeksi kekuatan udara kemana saja. Dan tentu saja puncak dari teknologi perang ini adalah pengembangan bom atom. Senjata yang bisa menghancurkan satu kota dalam sekejap. Ini adalah upgrade paling mengerikan yang mengubah total aturan main dalam perang dan politik global selamanya. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Begitu juga dengan perang. Dampak Perang Dunia I itu luar biasa besar. Pertama, dari segi korban jiwa, jutaan tentara dan warga sipil tewas. Satu generasi pemuda di Eropa seolah lenyap begitu saja. Bayangin, di desa-desa di Prancis atau Inggris, hampir tidak ada laki-laki muda yang tersisa. Ini meninggalkan luka batin yang dalam, sebuah generasi yang hilang. Selain itu, peta politik Eropa berubah total. Kekaisaran besar seperti Austria-Hongaria, Ottoman, dan Rusia runtuh berkeping-keping. Muncul negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Perang Dunia I juga meninggalkan dampak ekonomi yang parah. Negara-negara Eropa terlilit utang besar, terutama kepada Amerika Serikat. Ini yang bikin Amerika Serikat jadi kekuatan ekonomi dunia yang baru. Secara sosial, perang ini juga mengubah peran perempuan. Karena para pria pergi berperang, perempuan mulai masuk ke pabrik-pabrik dan pekerjaan lain yang sebelumnya hanya untuk laki-laki. Mereka membuktikan kalau mereka juga bisa. Ini jadi salah satu pendorong gerakan hak suara bagi perempuan di banyak negara. Jadi, di tengah tragedi, ada juga perubahan sosial yang signifikan, meski harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kalau dampak Perang Dunia I sudah parah, dampak Perang Dunia II jauh lebih parah lagi. Jumlah korban jiwanya berkali-kali lipat, diperkirakan mencapai 70-85 juta orang, dan mayoritasnya adalah warga sipil. Ini bukan lagi perang antar tentara, tapi perang yang menyasar seluruh populasi. Tragedi Holocaust, yaitu genosida sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi oleh Nazi, menjadi salah satu kejahatan kemanusiaan paling kelam dalam sejarah. Kehancuran fisiknya juga luar biasa. Kota-kota di Eropa dan Asia seperti Dresden, Tokyo, dan Hiroshima luluh lantak. Secara politik, perang ini mengakhiri dominasi Eropa di panggung dunia. Muncul dua negara adidaya baru yang saling bersaing, Amerika Serikat dengan ideologi kapitalis demokratisnya,
dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Persaingan mereka inilah yang kemudian memicu Perang Dingin selama puluhan tahun. Untuk mencegah terulangnya perang sebesar ini, dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai forum diplomasi global. Jadi, Perang Dunia II tidak hanya mengubah peta, tapi juga menciptakan tatanan dunia baru yang didasari oleh persaingan ideologi dan ketakutan akan kehancuran nuklir. Jadi, apa kesimpulannya setelah kita jalan-jalan ke masa lalu yang kelam ini? Perang Dunia I dan II, meskipun sering disebut dalam satu tarikan napas, adalah dua peristiwa yang sangat berbeda. Perang Dunia I adalah tragedi yang lahir dari kesombongan, aliansi yang kaku, dan teknologi yang baru mulai mematikan. Ini adalah perang yang menghancurkan satu generasi dan meruntuhkan kekaisaran-kekaisaran tua. Ini kayak pertengkaran hebat yang tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana cara menghentikannya sampai semuanya hancur berantakan. Perang Dunia II, di sisi lain, adalah sequel yang lebih mengerikan. Ia lahir dari dendam, ideologi kebencian yang ekstrem, dan ambisi gila untuk menaklukkan. Teknologinya jauh lebih canggih dan tujuannya lebih total. Bukan hanya untuk mengalahkan tentara musuh, tapi untuk menghancurkan seluruh bangsa dan peradaban. Ini adalah perang yang memperlihatkan sisi tergelap dari kemanusiaan, dari kamp konsentrasi hingga bom atom. Kalau Perang Dunia I adalah sebuah kesalahan besar, Perang Dunia II adalah sebuah kejahatan yang direncanakan dengan skala global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua perang ini secara fundamental mengubah dunia kita. Mereka membentuk ulang peta, menciptakan lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, mempercepat kemajuan teknologi meski untuk tujuan yang salah ya, dan mengubah tatanan sosial. Kita hidup di dunia yang merupakan hasil langsung dari kedua konflik ini. Batas negara, aliansi politik, bahkan hak asasi manusia yang kita perjuangkan hari ini, semuanya punya akar dari pelajaran yang dipetik dari puing-puing Perang Dunia. Ini adalah warisan yang kompleks, penuh dengan tragedi, tapi juga harapan. Mempelajari perbedaan ini penting, bukan cuma buat ujian sejarah. Ini penting supaya kita sadar betapa mudahnya kesalahpahaman bisa berubah menjadi konflik, dan betapa cepatnya konflik bisa berubah menjadi malapetaka. Ini mengingatkan kita bahwa perdamaian itu rapuh dan harus terus dijaga. Kayak hubungan percintaan, butuh komunikasi, pengertian, dan kompromi. Karena kalau tidak, akhirnya bisa jadi perang. Dan dalam Perang Dunia tidak ada yang namanya pemenang sejati. Semua orang hanya menghitung tingkat kekalahannya. Oke, let's get started. Bu, 这也是perfect.